Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Becoming weary is something that comes easily to us. In the world we live in today, when we put in work, we expect immediate results. However, the plans of our God do not always work so similarly. Sometimes we do good, plant seeds, but the harvest might not come in our lifetimes, and our patience can unfortunately turn into discouragement. But the harvest of the seeds sown by God through the body of Christ is on display in Pastor Danny's work. This is Daniel. Saya lahir dari keluarga Kristen dan orang tua saya sudah mengajarkan tentang keselamatan di dalam Yesus kepada saya. Lalu waktu saya SMP, saya dibaptis sesuai dengan ada seperti kelas baptisan dan saya ikut, dan tamat sekolah saya pergi ke sekolah seminari baptis di Semarang. Lalu setelah selesai kuliah, saya jumpa dengan tim Tabernakel pertama kali, dan habis itu saya dikirim ke Semarang, Palembang, dan Jambi untuk magang. Waktu di Jambi, Bang Martin tanya tentang baptisan kepada saya. Waktu di Jambi, Bang Martin tanya tentang baptisan kepada saya, dan apakah saya sungguh-sungguh sudah percaya lalu dibaptis, atau saya hanya ikut kelas baptisan saja sesuai prosedur. Tetapi saya jawab dia waktu itu saya sudah percaya sungguh-sungguh. Ketika saya kembali diutus ke Muara II tahun pertama, saya selalu waktu belajar firman teringat lagi ya, karena harus percaya dulu sungguh-sungguh baru dibaptis, bukan dibaptis dulu baru percaya. Dan jadi waktu itu setelah menikah, malah waktu saya belajar firman, saya minta istri saya untuk baptis saya karena saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ita yang membaptis saya. Orang tua saya pelayanan suku, jadi waktu dia percaya kepada Yesus, dia sekolah Alkitab juga, lalu dia pergi ke Muara II untuk menjangkau suku Komering, dan akhirnya kami ikut pindah dari Palembang, pindah ke Batu Raja. Nah, saya selalu dibawa oleh mereka untuk pelayanan juga, jadi ada teladan dari orang tua yang pertama. Jadi saya punya Tuhan panggil saya untuk mengasihi orang di suku-suku di dekat saya tinggal. Lalu itu alasan saya kenapa saya waktu itu pergi ke sekolah Alkitab, supaya saya belajar firman dan kembali ke STA itu. Yang paling kuucapkan syukur untuk pelayanan ini, pertama waktu aku pergi ke suku Dayak, mereka menyambut saya ya. Tapi yang ku ucap syukur adalah ada kesempatan mereka mendengar Injil. Yang menantang itu ketika tarik jala untuk mengajak mereka menjadi percaya, itu tantangan, karena sejauh ini ketika kita waktu tanya mereka apakah mereka mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kadang-kadang lebih sering mereka jawab tidak, juga tidak menjawab.
gitu daripada yang jauh ya. Lalu ini tantangannya adalah untuk datang kembali karena keseringan mereka langsung tanya karena apakah kamu Kristen gitu ya, itu. Kristenisasi ya. Uh, dengan kopi, bisnis kopi ini pertama ini berdampak baik untuk pelayanan. Jadi kami punya pekerjaan yang jelas di mata masyarakat, gitu ya. Karena ya beberapa hari ini semenjak COVID lah banyak orang sering tanya pekerjaannya apa gitu kan. Nah salah satu teman juga teman mereka bingung karena ya kecukupan mereka ada dilihat masyarakat tapi pekerjaannya tidak nyata gitu. Nah itu pertama. Terus kedua, saya bisa membantu masyarakat di suku Daya juga yang berwarung. Jadi kita mengantar produk ke warung-warung di dusun gitu ya, akses jalan masuk ke desa. Yang menggerakkan itu pertama satu dulu. Sebelum saya bikin platform untuk kopi, waktu pertama kan kita di Hayat saringan air, lalu kok tidak efektif. Oke. Lalu yang kedua, akhirnya setelah menikah, kita punya punya rencana untuk membuat bandrek atau bubuk jahe rempah gitu kan. Nah, itu cukup berhasil. Tetapi oleh karena pengembangan dari Tuhan berkati dari jahe ini, kita bisa mempunyai kebun kopi. Nah, waktu kita ada kebun kopi, orang lain yang mengerjakan di kebun kopi, kita punya punya kesempatan untuk bisa mengajar mereka di kebun kopi karena mereka tinggal di kebun kita. Jadi kenapa ini sekarang bisnis kopi, karena untuk meningkatkan hasil dari kebun kopi yang pertama gitu. Can you say hello, Tabernacle? That's your Lihatnya here, sama om here. ini, lihat sama om ini bilang, halo Tabernacle. Bisa bilang? Hello Tabernacle. Mengucap syukur atas kebaikanmu pagi hari. Jadi cita-citanya itu orang Daya dijangkau, tetapi orang Daya juga akan menjangkau di tempat lain. Nah, selagi belum ada orang Daya menjangkau di tempat lain, karena belum ada terlihat, jadi kita juga perlu memikirkan tentang suku di sekitar suku Daya. Karena di Muara II tempat kami itu ada Daya, Aji, Ogan, Komering, Ranau, Kisam. Jadi ya setelah saya dari Jambi, waktu saya di program magang itu, jadi memang Bang Martin waktu itu kayaknya memang dia fokus juga untuk tolong saya juga supaya bukan sebagai orang yang diutus saja terus ditinggal, enggak gitu ya. Tapi juga bisa dipakai untuk menolong rekan-rekan yang lain. Makanya waktu itu ada beberapa calon ULB yang lain juga datang tinggal bersama dengan kami. Salah satunya ya yang ikut antar kemarin ke gereja, si Polo juga sempat di rumah kan gitu. Jadi Tuhan kasih beban untuk kami juga untuk mensupport ULB yang lain juga. Itu sebabnya ada bisnis. Karena untuk saat ini seperti identitas kami, pekerjaan kami di masyarakat, kami tidak ada masalah dan mereka tidak akan kalau kami menolong orang lain,
mereka tahu kalau kami mampu karena ada pekerjaan yang jelas dan mereka sudah mengukur sejauh mana apa yang kami kerjakan sebenarnya.